Jamaah salat Jumat rahimahullah, tentu kita bersyukur siang hari ini Allah meringankan langkah kita, membuka hati kita untuk kembali ke Masjid Jumat siang melaksanakan rangkaian salat Jumat. Ada ayat yang tadi saya bacakan di surah Qasas ayat 77. Ini ayat yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, carilah fi ma ataqallah, di dalam apa saja yang Allah berikan kepadamu, dan Allah memberikan segalanya kepada kita. Tidak ada yang tidak dari Allah, tidak ada. Maka kita gunakan itu semua. Nyawa kita, tubuh kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, semua kita untuk mencari darul akhirah, suatu desa di akhirat, yaitu al-jannah. Bisa kita tafsirkan jannah, surga itu cita-cita kita dan itu idealisme kita. Maka di bagian awal ayat ini Allah perintahkan manusia hendaknya punya idealisme. Misalnya idealisme mahasiswa baru. Selamat datang anakku mahasiswa baru Misula. Saudara punya idealisme sekolah di perguruan tinggi Islam terbaik, karena kita mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita universitas terbaik karena ngajak semua keluarga besar Unisula itu menjadi orang-orang bertakwa. Idealisme mahasiswa itu saya sering katakan, karena anak mahasiswa menjadi khairul ummah, menjadi anak yang birrul walidain. Kemudian prestasi akademiknya lulus kemelut. Kemelut itu kumlot. Kalau diukur indeks prestasi kumulatif minimal 35. Itu idealisme. Mahasiswa dapat A, dapat AB, itu idealisme. Lulus dengan ijazah asli, itu idealisme. Penuh aktivitas ketika kuliah, itu idealisme. Dan kami sampaikan selamat kepada alumni baru yang besok di wisuda, sarjana baru S1, S2, S3. Ini juga punya idealisme. Setelah ini mau apa? Mau nikah silahkan, dapat jodoh yang soleh-solehah, itu idealisme. Mau bekerja silahkan, mau berkarya silahkan. Bekerja sebaik-baiknya, karirnya bagus, bekerja dengan bagus, itulah idealisme. Itulah surganya para sarjana. Menikah dapat soleh-solehah, bekerja di tempat yang baik untuk menambah kebaikan, mewujudkan kita itu generasi khairul ummah, membuktikan bahwa kita itu dimanapun menjadi waladun soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak hanya orang tua di rumah bapak ibunya, tetapi orang tua guru kita, dosen kita di kampus. Juga kalau kita bekerja di satu institusi, atasan kita itu adalah orang tua kita. Jadi punya idealisme ini yang pertama. Kemudian bagian yang kedua di ayat ini dilanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagianmu dunia. Dunia itu kapan? Sekarang ini. Sekarang ini, saat ini dunia. Sedangkan darul akhirah itu adalah idealisme nanti. Surga itu nanti, bukan sekarang. Bercita-citalah setinggi mungkin
darul akhirah, tetapi jangan lupa bahwa kaki kita tetap di bumi ini menghadapi kenyataan. Saat ini anak-anakku mahasiswa baru sedang dalam proses mulai kuliah. Itu adalah dunia nyata sekarang ini. Kemudian para alumni baru yang menjadi sarjana baru yang besok wisuda, kenyataannya adalah saya barusan lulus S1, S2, S3. Tentu kita akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya, yaitu darul akhirah. Ini yang kedua. Yang pertama idealisme, yang kedua kenyataan, realisme, realisasi, realitas yang ada. Kemudian yang ketiga, wa ahsin kama ahsana wa ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik itu macam-macam. Itu ada amal soleh, itu berbuat baik. Dalam konteks etos kerja atau etos belajar, ahsin itu adalah berbuat sesuatu yang mendukung tercapainya cita-cita. Ini perbuatan baik sering diingatkan Pak Rektor Profesor Gunarto. Selalu berbuat baik di mana saja, ya, agar kita dapat berkah dari Allah, ya. Jadi berbuat sesuatu yang mendukung tercapainya cita-cita untuk anak-anak mahasiswa baru, ya, bagaimana supaya kuliah lancar, ya, nilainya bagus, minimal AB lah, ya. Jadi nilai C, D, E itu hukumnya haram. Jadi nilai B wajib, AB sunnah muakkadah atau wajib boleh. Jadi nilai kuliah itu kalau enggak A ya AB itu. Boleh B tapi sedikit aja nilai B-nya. Ya, itu akan menjadi darul akhirah bagi mahasiswa. Dan itu adalah idealisme. Maka bagaimana mencapai idealisme? Indeks prestasi 3,5 misalnya. Kalau para wisudawan besok berkarya, bertugas menjadi pegawai, misalnya, menjadi pegawai yang sukses, karyanya bagus, itu bagaimana? Ya. Menjadi apapun, sukses dunianya dan sukses akhiratnya, itulah idealisme. Maka bagaimana kita berbuat ihsan dengan kesadaran tinggi bahwa semuanya ibadah. Anta budallah ka'annaka ya roka, ya roh, ka'annaka ya roh. Kamu beribadah seolah-olah menghadap Allah, melihat Allah. Fa'ilam tarahu fa'innahu ya roka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa, yakinlah Allah melihatmu, yakinlah Allah mendengar, yakinlah Allah melihat, mengetahui semua perbuatan kita. Itulah ihsan yang mendukung cita-cita kita. Pesan keempat di ayat itu sebaliknya, wala tabaghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Bumi itu kapan? Bumi itu sekarang ini. Sekarang ini, kenyataan sekarang ini yang kita sedang berjuang mencapai idealisme, mencapai cita-cita. Jangan berbuat kerusakan. Fasad itu lawannya ihsan. Berbuat sesuatu, fasad itu, buruk itu, berbuat sesuatu yang tidak mendukung tercapainya cita-cita. Kalau kita, khususnya mahasiswa, semua mahasiswa, kalau ingin sukses belajarnya, indeks prestasi minimal 35, maka jangan malas, jangan bolosan, jangan malas, jangan bolosan, jangan malas ke perpustakaan.
Kalau waktunya ujian ya belajar, jangan dolan. Karena semua tadi, kemalasan tadi, bolosan itu adalah perbuatan yang merusak cita-cita kita. Kalau jadi pegawai misalnya, jadilah pegawai yang baik, punya planning yang baik, orang disiplin, akhlaknya bagus, nggak ada konflik dengan atasannya maupun dengan sesama karyawan misalnya. Ya, itulah idealisme harus kita dukung. Jangan sampai jadi pegawai bolosan misalnya, nggak taat pada peraturan misalnya, tidak disiplin misalnya, tidak taat pada pimpinan misalnya. Itu adalah al-fasad semua itu. Tidak akan sukses dengan fasad. Kita sukses dengan ihsan. Jadi ihsan yang kita lakukan itu beberapa, misalnya kalau kita belajar, kita bekerja, itu ada planningnya. Good planning is half success. Perencanaan yang baik itu separuh sukses. Ada namanya intention, niatnya dulu. Niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, ikhlas karena Allah. Setelah itu dilakukan, bagaimana melakukannya dengan way of Allah, dengan cara-cara Allah, cara-cara yang dibenarkan Allah. Belajar bekerja dengan cara-cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian pada titik akhir ada tujuan, what for, untuk apa? Jawabannya pleasure of Allah. To get the pleasure of Allah, bagaimana mencapai, memperoleh ridhonya Allah. Libtighai mardhatillah. Sekolah dapat ijazah, dapat nilai, dapat gelar sarjana. Sekolah, nilai, gelar, ijazah yang diridhoi Allah. Kalau para wisudawan nanti mendapatkan pekerjaan yang diridhoi Allah, mendapatkan istri yang diridhoi Allah. Kalau kita bertanding menang juara yang diridhoi Allah. Anak-anak mahasiswa mendapatkan nilai, mendapatkan ijazah, nilai ijazah yang diridhoi Allah. Kemudian poin penting yang lain, misalnya di dalam belajar bekerja berjamaah, kebersamaan itu menjadi penting, disiplin menjadi penting, sabar itu menjadi penting, dinamis, kreatif, evaluasi menjadi penting. Dan itu semua ada ayat-ayatnya di Quran kalau diuraikan. Teman sekalian, di akhir ayat Allah mengingatkan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita punya idealisme apapun, tetapi perbuatan usaha kita tidak mendukung ke idealisme, itu Allah nggak suka. Kalau mahasiswa pengen sukses belajarnya, Allah nggak suka kalau mahasiswa itu malas kuliah, ya, bolosan kuliah, tidak mengerjakan tugasnya, Allah nggak suka. Kalau kita ingin pegawai yang baik, sukses karirnya, ya, tidak rajin bekerjanya, tidak disiplin, itu nggak suka. Karena itu semua usaha yang tidak mendukung tercapainya cita-cita. Jemaah sekalian, demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku mahasiswa baru. Saudara telah masuk ke universitas terbaik, dan kita akan bawa saudara insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat juga untuk para wisudawan besok yang akan diwisuda, untuk memasuki tahap berikutnya. Apakah saudara lanjut kuliah? Nah, kita misalnya punya S2, punya S3, ya. Kemudian apakah saudara bekerja, apakah saudara menikah, itu monggo masing-masing. Ya, semoga harapan kita bersama, kita doakan kita mendapatkan kemampuan, kekuatan untuk berniat karena Allah, melakukan sesuatu dengan cara-cara yang dibenarkan Allah, dan tujuannya mendapatkan ridha Allah
baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sebagai kesimpulan khutbah, mari dalam amalan apapun, pertama awali niat kita hanya karena Allah. Ini tauhid, hanya karena Allah. Karena tubuh kita bekerja, mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara dan sebagainya, itu semua atas perintah Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita bekerja belajar? Marilah kita mengikuti the way of Allah, pakai cara Allah, cara-cara yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, hasilnya, tujuannya libtigha'i mardatillah, how to get the bliss of Allah. Bagaimana kita memperoleh apa yang akan kita capai adalah semuanya dalam ridhonya Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'atina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.